Kalau saya lihat tadi caranya beliau ngomong, saya tidak yakin itu adalah bahasa Arab yang benar gitu. Ini bahasa apa yang beliau pakai? Bapak baca tidak tafsir Maral Habib? Bapak baca tidak Nasoil Hiban? Puluhan loh Pak Kiai. Buku-buku Kiai Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Tidak mungkin Bapak sebagai pewarisnya. Pewaris ilmu para ulama semuanya. Tidak mungkin. Bapak kapan belajar itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini ada video tanggapan dari Bapak Ustadz Zafrullah Salim. Beliau ini ulama Muhammadiyah. Beliau ini wakil pimpinan cabang Muhammadiyah Rawamangun. Beliau menanggapi video yang lagi rame ini dari Gufron Al-Bantani yang lagi rame nih. Yuk kita lihat yuk. Ada air diganti menjadi air Zam-Zam. Ya malaikat Jibril, nukum naka syada'at kalian makulian nasyadul emal makan. Al-harfa wal inna rahmatan syaitan. Maka inna rahmatan ya malaikat Jibril, mungkin al-jin naka syada'at kalian makulian makan. Air biasa dari Zam-Zam. Emang nggak kelihatannya air. Yakin? Yakin atau tidak? Ya. Pertama, Kiai ini menyatakan bisa mengubah air biasa menjadi air Zam-Zam. Kita tahu air Zam-Zam itu hanya ada di Mekah. Kalaupun didistribusikan dibawa orang ke Indonesia oleh jemaah haji atau umroh, itu adalah air Zam-Zam dari Mekah, bukan air Zam-Zam yang ada di Indonesia. Mungkin menurut beliau dengan cara mengajak Jibril untuk membantu dia menjadikan air Zam-Zam, air biasa menjadi air Zam-Zam, kita perlu bahwa para malaikat itu adalah makhluk Allah yang bertindak berbuat hanya semata-mata karena diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, bukan oleh karena manusia. Dan malaikat-malaikat itu di dalam Quran dikatakan bahwa malaikat-malaikat itu turun membantu mengerjakan tugasnya adalah semata-mata karena perintah dari Allah. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Itu dalam surat Maryam demikian ya. Jadi tidak mungkin bisa seorang manusia memerintah meminta begitu saja malaikat mengubah air biasa menjadi air Zam-Zam. Beragama itu adalah sesuatu hal yang logis, yang tidak ada khurafat takhyulnya di sana. Beragama dengan cara-cara mengajak orang untuk memikirkan satu yang tidak logis, itu sama artinya terjadi pembodohan, proses pembodohan terhadap umat. Mestinya kalau memang klaim itu air biasa berubah menjadi air Zam-Zam, harus diperiksa. Karena tidak mungkin kimianya air Zam-Zam itu sama dengan air biasa. Karena air Zam-Zam adalah merupakan barokah ilahiyah sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang meminta air yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada bayi Ismail itu sehingga akhirnya air itu menjadi barokah sampai sekarang. Tapi tidak mungkin air itu bisa air biasa bisa menjadi air Zam-Zam. Ini kemarin tadi malam saya ngobrol dengan Nabi Khidir alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hati indah rahmatan gufran. Alhamma asyidi innaka liyamarun innaka liyamafil Allah. Wa makali inna rahmatan syir alayya mafil Allah. Alhaqal yamafil Allah. Ngeri. Apa artinya? Kalau mau terus, kalau enggak kiamat itu. Kenapa disebut kiamat? Sekarang manusia kiamat hati, betul nggak? Kiamat hati sekarang itu. Tidak percaya kepada hati nurani sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inna rahmatan laka ya mafi inna kalimatu Allah. Nabi nih, parah. Mau cari siapa sekarang? Kok kamu masih sama Syekh Nawawi? Keluarga besar. Oh ini saya canggahnya. Saya yang meneruskan ilmu-ilmu Syekh Nawawi, ilmu-ilmu para alim ulama yang ada di Nusantara sampai seluruh dunia. Ini saya yang meneruskan. Adakah yang bisa mengalami? Ada atau tidak? Adalah banyak. Tidak. Ulama-ulama Nusantara, ahli kitab. Ini saya meneruskan jejaknya para alim ulama. Wah, ini juga sebuah pernyataan yang sangat bombastis. Merasa diri sebagai pewaris dari ilmu Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Saya adalah orang yang sangat gemar dengan ilmu yang ditebarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam berbagai kitab beliau. Pertanyaan saya, kalau saya lihat tadi caranya beliau ngomong, saya tidak yakin itu adalah bahasa Arab yang benar gitu. Ini bahasa apa yang beliau pakai? Apakah Pak Kiai Mama Gufron cobalah bicara dengan hati nurani yang menurut Bapak tadi sudah, sekarang manusia sudah kiamat hati nurani. Benarkah Bapak sudah baca buku-buku Kiai An-Nawawi? Bapak baca tidak tafsir Maral Habib? Bapak baca tidak Nasoil Hiban? Puluhan loh Pak Kiai. Buku-buku Kiai Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Tidak mungkin Bapak sebagai pewarisnya. Pewaris ilmu para ulama semuanya, tidak mungkin. Bapak kapan belajar itu? Jadi menurut saya
menyatakan bertemu dengan Nabi Khidir segala. Nabi Khidir sudah meninggal. Iya. Apakah iya Bapak bertemu dengan Nabi Khidir, lalu kemudian Nabi Khidir menyampaikan sesuatu? Ini kita perlu harus hati-hati. Semua ucapan-ucapan yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh seorang, apalagi seorang yang berstatus sebagai pemimpin pesantren, ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang segala sesuatu yang kita ucapkan. Mengatakan sebagai pewaris ilmu para ulama Nusantara, pewaris ilmu dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Wah, ini siapapun tidak mungkin bisa percaya. Tidak terlihat tanda-tanda Bapak sebagai seorang ulama besar gitu ya. Ini perlu sekali kita harus menyikapi dengan hati-hati gitu. Bahasa Arabnya tadi bahasa Arab apa itu? Di belakangnya dalam itu Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Benarkah Bapak sudah baca buku Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab? Itu Syekh Nawawi, bukan Syekh Nawawi Al-Bantani, Pak. Itu adalah Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Ada 2 An-Nawawi. Yang Bapak di belakang itu, kalau itu yang Bapak maksud Nawawi, itu bukan An-Nawawi yang Al-Bantani. Itu adalah An-Nawawi, satu lagi ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi sekali lagi dengan menghormati sepenuhnya kedudukan pesantren ini, mohonlah kita mengucapkan sesuatu berhati-hati. Jangan terlalu overconfidence, terlalu percaya diri. Kita sebagai ulama telah mewarisi ilmu para ulama Nusantara. Ribuan loh Pak, banyaknya ulama Nusantara itu. Dan apakah itu sudah menetes ilmunya kepada Bapak? Saya kira ini pertanggungjawabnya nanti di hari akhirat lebih baik Bapak pikirkan sekarang. Saya hanya satu yang sampaikan. Segeralah istighfar dan bertobat kepada Allah. Tobat tuh. Jangan nanti dengan ucapan-ucapan seperti itu maka kita menyesatkan orang banyak. Saya khawatir pernyataan itu nanti akan membawa berujung kepada menyesatkan orang banyak. Sesuatu yang kita tidak tahu gitu. Santailah. Oh, ini ada yang meninggal, disolatin di sini. Tanggung jawab saya. Solatkan. Saya langsung lihat dulu nukar nakir. Jangan tanya-tanya, ini urusan saya. Selesai. Iya, karena saya mati dulu. Tahu seluk beluknya. Itu nggak? Ibu bapak tahu seluk beluknya? Itu judulnya Syekh Gufron larang malaikat mungkar nakir tanya-tanya mayat. Kita beriman kepada para malaikat itu tidak semata-mata beriman kepada malaikat yang disebutkan hanya dalam Quran atau dalam berbagai hadis Nabi. Beriman kepada mereka itu juga beriman dengan fungsinya malaikat ditentukan oleh Allah, yang masing-masing mereka punya fungsi pekerjaan yang tidak mungkin bisa kita ketahui seluruhnya. Oleh karena itu, misalnya saja malaikat mungkar nakir, dia bertugas siapapun mayat masuk ke dalam kubur, bahkan juga termasuk Nabi dan Rasul sekalipun, itu akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Tidak mungkinlah seorang manusia bernama Syekh Gufron melarang malaikat mungkar nakir. Apakah Anda akan menjadi orang yang bisa memerintah malaikat? Menurut Quran, malaikat itu hanya bisa diperintah oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu akan bertindak berbuat apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi menyatakan klaim Bapak udahlah urusan tanggung jawab semua selesai. Benarkah Bapak tahu semua seluk-beluk mati? Ada 3 loh soal mati yang manusia tidak bisa tahu. Bahkan juga Rasul pun tidak bisa mengetahui. Pertama, kapan mati akan menimpa seorang. Kedua, di mana? Kapan, di mana, dan dengan cara bagaimana? Kita tidak bisa menduga-duga tentang apa yang akan terjadi dengan kematian manusia. Jadi sebaiknya kalimat menyatakan saya akan tanggung jawab nanti di hadapan Allah, pohon itu untuk Bapak pikirkan kembali dengan hati nurani. Qaulan sadida, kata-kata yang jujur, kata-kata yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut saya menyatakan malaikat mungkar nakir bisa Bapak larang untuk tanya-tanya mayat karena Bapak yang tanggung jawab. Itu satu klaim yang secara akidah Bapak sudah melanggar akidah. Sudah melanggar apa yang terdapat dalam Quran dan hadis Nabi. Semua manusia yang mati pasti akan ditanya oleh malaikat tanpa ada kecualinya. Di dalam Quran ada ayat yang mengatakan, ya wailatana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Inna ata'na Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Rabbana atim bi'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Tolong Bapak lihat nanti dalam surah Al-Ahzab. Koreksi saya kalau saya salah membacanya. Orang-orang di malaikat di hari dalam neraka merasa menyesal telah mengikuti seorang ulama, seorang pemimpin, seorang tokoh. Ternyata tokoh itu menyesatkan mereka yang di dalam neraka. Mereka mengatakan, kenapa dulu kami tidak menaati Allah dan Rasulnya? Kami malah menaati tokoh-tokoh yang menyesatkan kami, sehingga nanti dikutuk oleh orang banyak di dalam neraka. Wahai Tuhan, datangkan kepada orang yang telah menyesatkan kami
azab siksaan 2 kali lipat dibanding yang kami rasakan. Nah, loh, ngeri Sekali ya. lagi, jangan sampai kita para ulama itu menjadi orang yang menyesatkan orang banyak. Iya. Saya sekali lagi untuk video yang tambahan ini, saya minta tolonglah Bapak hati-hati menyampaikan sesuatu pernyataan-pernyataan yang secara dalil-dalil qat'i dari Quran dan Sunnah Rasul ini dipertanyakan, Pak. Jangan-jangan ini malah mengandung sebuah sebuah pernyataan yang salah, yang sesat, dan lalu Bapak memakai nama Rasul, nama Allah, nama Rasul. Kita tidak boleh sembarangan memakai nama Allah, nama Rasul kalau kita tidak yakin itu adalah sampai sanadnya, sampai ucapan itu dengan dalil yang sahih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, tuh Bapak Gufron dengerin, tobat tuh. Jelas loh, dikasih tahu tuh dari dalilnya jelas tuh sama Bapak Zafrullah Salim. Ini ulama Muhammadiyah ya. Nih, udah mulai ada nih ulama yang angkat bicara nih atas video-video yang lagi rame tentang Bapak Gufron Al-Bantani yang meresahkan. Emang aneh juga sih. Gak pernah juga dia bahas-bahas tentang dalil Al-Quran kayak gitu. Hadis pun ngarang sendiri kan, apa yang dia ucapkan tuh makoliina apalah gitu loh. Ya, semoga video ini, video nasihat dari Bapak Zafrullah Salim ini semoga sampai ya ke Bapak Gufron, dan semoga Bapak Gufron bisa menelaahnya, bisa juga menghayati, dan semoga mendapat hidayah dan sadar gitu ya bahwa emang kurang ilmu dalam beragama tapi sok-sokan banyak ilmu gitu. Karena memang aneh juga masa pemimpin pesantren, tapi aneh ya kok bisa jadi pemimpin pesantren gitu ya, pengurus pesantren gitu ya. Cuman ya sayangnya gitu, yang dibahas setiap ceramahnya Al-Quran cuman dibuka, hadis dibuka, dibaca, dikasih ke orang lain, gak dibaca gitu kan. Minimal tunjukin lah baca Al-Quran gitu, hafalannya apa gitu, tunjukkan dalil kalau lagi ceramah gitu, jangan makoliina mulu gitu. Yang logis lah, kitab kan, kitab sucinya umat Islam kan Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sebutkanlah Al-Quran itu pakai bahasa Arab gitu kan. Bahasa Al-Qur'annya gitu, sebutin ayat-ayatnya gitu. Kalau lagi ceramah lagi apa, jangan ina makoli mulu gitu. Biar kita tuh tahu, oh Anda emang tahu Al-Qur'an gitu loh. Ya semoga ini sampai ya ke Bapak Gufron, nasihat dari Bapak Zafrullah Salim ini, dan semoga semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.